رواه البخاري. شوف waladi barakallahu fikum, itu yang barusan itu ada bab namanya Ihya'ul Mawat, ada namanya Ihya'ul, perhatiin bes, Ihya'ul Mawat kalimatnya sudah jelas, ada ihya. Ihya itu menghidupkan. Mawat, mawat itu artinya bukan mayit, tapi mawat itu tanah mati. Ada namanya bab dalam fikih Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah mati. Tapi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada. Karena Ihya'ul Mawat itu, tanah mati itu adalah tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Sekarang kalau ke gunung pergi, ada tanah nggak milik siapa-siapa, tapi kan aturannya milik pemerintah. Ya, kalau zaman dulu, contoh di Cipetir, lagi nggak ada orang, datang pendatang baru, kan hutan semua. Akhirnya tanah kosong nggak? Kosong. Siapa yang mau silahkan. Itu namanya Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah mati. Nah kalau sekarang Ihya'ul Mawat itu hampir tidak ada. Kenapa hampir tidak ada? Karena tanah-tanah yang tidak bertuan, tidak ada yang memiliki, itu milik pemerintah. Sekarang itu aturannya begitu. Kecuali kalau ente nemuin ada tanah nggak ada yang punyanya, bukan pemerintah juga yang punya, bukan orang-orang yang punya, masih nggak ada yang pemilik, wah itu mah udah hidupin aja langsung, canggul, rapihin, bangun rumah, bangun kebun, bikin sumur, hidup di situ, udah tanah ente tuh. Diistilahkan namanya tanah milik adat. Kalau sekarang nggak ada. Nah, sekarang itu yang ada bukan Ihya'ul Mawat, tapi namanya Iqta'. Iqta' itu adalah tanah yang tidak bertuan, tidak ada yang memiliki, namun diakui milik pemerintah, akhirnya pemerintah memotong-motong membagikan ke rakyat, itu jadi milik. Namanya al-Iqta'. Jadi milik itu. Jadi milik udah, ente dapat tanah itu. Jadi milik. Kayak trotoar-trotoar tuh itu kan masuknya tanah mati. Tapi dia ada pemiliknya, cuman dia tidak hidup. Bagaimana memanfaatkan trotoar-trotoar pinggir jalan? Boleh nggak? Kalau tidak terpakai boleh. Tapi kalau terpakai hidup lalu lalang nggak boleh, mengganggu namanya. Itu sama dengan memakai milik orang lain, nggak boleh. Kayak tanah PTPN, tanah milik pemerintah, nggak boleh itu. PT Pertanian itu nggak boleh. Nggak boleh dibangun sebenarnya. Semua pada bisa main begitu. Tangannya diam. Ya. Nah, jadi posisi Ihya'ul Mawat itu seperti itu. Artinya Ihya'ul Mawat menghidupkan tanah yang mati. Jadi tanah mati itu ya dihidupkan. Dihidupkan tanah mati itu. Caranya gimana? Diukur. Kalau zaman dulu makanya kan orang tua yang zaman dulu setelah sebelum zaman-zaman merdeka itu orang masuk ke hutan mana udah jadi milik mereka. Jadi segimana maunya, anak mau sampai ujung sana tuh, sampai ujung diukur aja, jadi milik dia gitu. Itu namanya Ihya'ul Mawat. Jadi para pemilik pertama tanah di Indonesia itu melalui Ihya'ul Mawat. Kesininya jual beli. Ya Masya Allah. Ala kulli hal. Iqra. Wa'ankum. من كتاب رسالة القشيرية القشيري إلى أن قال باب التوبة قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون. آمين يا الله. إليك حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن حسن بن فورة قال أخبرنا أحمد بن محمود بن الرزاز الأهوزي قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا سعيد بن عبد الله قال حدثنا احمد بن زكريا قال حدثنا ابي قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له
وإذا حب الله Ada عبدا hadis sahih apa bukan hadis? Ada ta'liq enggak? Itu hadis sahih apa enggak? Hah? Masyhur ada hadis. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lah. Ada masyhur. Al-Imam Al-Ghazali juga menukil hadis ini dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah di awal di halaman ke-7 ke-8. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah. At-taib minadz-dzambi, orang yang tobat dari dosanya, kaman la dzamba lah, seperti orang yang tidak punya dosa. Khususnya antum talibul ilm, hati-hati, mesti jauh dari dosa. Jangan ada dosa yang dilakukan, jangan. Baik, Tim. وإذا حب الله عبدا لم يضره ذنب ثم تلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Maksud lam yadurruhu dzambun itu bermakna wujudu taubah. Jadi gini, kekasih-kekasih Allah, antum mesti paham nih. Kekasih-kekasih Allah itu mereka selalu berlarian dari maksiat. Manakala mereka terjatuh ke dalam maksiat, maka mereka segera berlari kepada taubat. Makanya orang yang punya dosa, ngalamin punya dosa, Allah akan menerima taubatnya. Allah terima. Lam yadurruhu dzambun. Tidak akan membahayakan kepada mereka dosa. Maknanya apa? Ada taubat. Maftuh. Pintu taubat itu. Makanya dalam doa apa? Dalam doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ingat-ingat tuh doa. Doa itu maksudnya apa? Pernyataan dari kita. Ampunan Allah ini lebih luas daripada dosa kita. Dan rahmat Allah itu lebih diharapkan oleh kita untuk selamat daripada amal kita. Makanya wa rahmatuka arja indana min a'malina. Alhamdulillah. Tim. قيل يا رسول الله وما علامة التوبة؟ قال الندامة. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان الأهوزي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا بسام بن عبيد عن أبي عاتكة طريق بن سلمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب. قال الأستاذ الإمام رضي الله عنه التوبة أول منزل من منازل السالكين وأول مقام من مقامات الطالبين وحقيقة التوبة في لغة العرب الرجوع قال تاب أي رجع فالتوبة الرجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود في الشرع. وقال صلى الله عليه وسلم الندم توبتين. فأرباب الأصول من أهل السنة قالوا شرط التوبة حتى تصح ثلاثة أشياء: الندم على ما عمل من المخالفات وترك الزلة في الحال والعزم على ألا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي. فهذه الأركان لابد منها حتى تصح توبته. Ada ziyadah. Tambahin. Raddul madzalim. In ta'allaqa bidhulmil adami. Jadi orang kalau taubat itu, auladi, pertama begini, taubat itu adalah awal perjalanan orang-orang yang mau menghadap Allah. Artinya menelusuri Allah. Jadi orang yang ingin mendapatkan ridho Allah itu pasti harus menelusuri jalan, disebut namanya salik. Nah, langkah pertama dalam salik itu adalah taubat. Taubat. Nah, taubat itu yang menjadi syarat utama dalam semua dosa itu 3. Pertama, nadam. Menyesali dengan kesalahan. Kemudian yang kedua, al-igla' fil hal anil ma'siyah.
mencopot dirinya dari maksiatnya. Tidak bisa dia taubat sementara dia masih menjalankan maksiatnya. Yang ketiga itu adalah al-azmu alla ya'ud. Dia bertekad azam kuat tidak akan balik lagi melakukan kesalahan. Tambah waraddul madzalim in ta'allaqa bidzulmin nas. Kalau dosanya berkaitan sama orang lain harus dikembalikan barangnya. Misal ada orang nyuri punya orang lain, dia ingin taubat sama Allah, ayo nyesal dulu. Nadam, dia nyesal. Setelah nadam, igla', berhenti dia dari maksiat. Setelah itu dia bertekad dan berjanji terhadap dirinya nggak akan kembali. Setelah itu balikin barang yang pernah dia curi. Cara ngebalikinnya terserah. Mau cara pakai paket kek, dulu ada orang nyuri apa namanya? Apa sih istilahnya itu teh yang dipakai rujak, timun. Dulu ada orang nyuri timun di sebuah warung. Akhirnya dia taubat. Bagaimana? Nyuri timunnya 1 biji, dia beli ke pasar 10 biji. Sekilo lah. Dikembalikan sama yang nyuri ini. Alhamdulillah. Caranya gimana? Lewat tempat yang nyuri, kasihin, Bu, Bi, iya ya, hai seetik bonteng. Padahal dalam hatinya ngembaliin apa? Ngembaliin barang yang dia curi. Lebihnya sedekah itu. Kalau ngomong kan repot. Alhamdulillah. Waktu itu saya nyuri. Alhamdulillah. Nah ini saya balikin nyuri. Wah repot bisa-bisa. Nah itu. Taubat itu Masya Allah. Tubu ilallah ayyuhal mu'minun. Alhamdulillah. Rasulullah SAW istaghfara kulla yawmin 70 marrah. Wa fi riwayatin 100 marrah. Nabi SAW itu istighfar setiap hari itu berapa? 70 kali. Istighfar maksudnya taubat bin nadam. Nabi itu menangis. Wa fi riwayatin 100 marrah. Sebagian riwayat itu 100 kali. 100 marrah. Oh. Sampai Nabi dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah. Begitu hebatnya dalam ibadah. Akhirnya Nabi SAW ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau ini manusia yang biasa? Engkau ini kan manusia istimewa. Surga saja untukmu. Surga diharamkan kecuali engkau masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi SAW selalu menjawabnya adalah afalan akuna abdan syakura. Apakah aku ini tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tim. قال هؤلاء وما في الخبر أن الندم توبة نعم. إنما نص على معظم كما قال عليه السلام الحج عرفة. نعم. أي معظم أركانه عرفة أي الوقوف بها لأنه لا ركن في الحج سوى الوقوف بعرفات ولكن معظم أركانه الوقوف كذلك قوله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أي معظم أركانها الندم. نعم. Itu maksudnya ucapan Nabi itu an-nadam taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya apa? Di situ maksudnya syarat utamanya adalah an-nadam. Syarat utamanya. Karena ada syarat yang lain. Seperti ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu patokannya apa? Arafah. Padahal rukunnya banyak nggak? Banyak. Ada wukuf di Arafah. Kemudian tawaf, ifadah, kemudian jumrah aqabah. Alhamdulillah, banyak tuh. Tapi yang disebutkan adalah Arafah. Kenapa? Karena paling besar syaratnya, rukunnya haji itu adalah wukuf. Kenapa? Satu, waktunya terbatas. Ente kalau tanggal 9 pergi haji, tanggal 9 nggak dapat wukuf, nggak sah haji ente. Tapi kalau tawaf, waktunya panjang. Ente ngejalanin tawaf rukun, ngejalaninnya tanggal 20 Dzulhijjah, boleh. Artinya masih sah, cuman selama 20 hari ente apa? Ente muhrim,
Berarti nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh pakai apa-apa. Karena kan orang kalau ihram dalam umrah, ihram dalam haji, ada hal-hal yang diharamkan. Contohnya minyak wangi nih. Kita pakai minyak wangi sekarang. Udah boleh. Tapi kalau ente lagi haji, lagi umrah, boleh nggak pakai minyak wangi? Nggak boleh. Haram menggunakan minyak wangi ketika ente ihram untuk umrah dan untuk haji. Bahkan kalau pakai minyak wangi, itu masuknya dam tarafuh. Dam tarafuh itu dendaan karena ente senang-senangan dalam ibadah. Maka dalam ibadah itu nggak boleh senang-senangan. Nggak boleh. Kayak masjid pakai AC sebenarnya kurang afdal. Ya, terlalu lezat dalam ibadah. Tapi zaman sekarang justru masjid itu harus pakai AC. Kenapa? Orangnya pada semangat ketika masjidnya apa? Ketika masjidnya sejuk gitu, pakai AC. Tapi kalau nggak pakai AC, orang malas di masjid. Padahal mah ibadah nggak boleh tarafuh. Nggak boleh lezat-lezatan, nggak boleh. Nggak boleh enak-enakan, nggak boleh. Ibadah itu asy'ath akbar. Harus siap capek. Mesti mau capek ibadah itu. Kayak dakwah itu mesti mau capek, nggak boleh nggak capek, nggak boleh nggak capek. Masya Allah, tabarakallah. Tim. ومن أهل التحديد من قال يكفي أن له في تحديد ذلك نعم. لأن الندم يستثني ركنين آخرين نعم. آخرين فإنه يستحيل تقليد أن يكون نادما على ما هو مسلم على مثله أو عازم على إتيان مثله. هذا معنى توبة على جهة التحديد والإجماع. فأما على جهة الشرع والإبانة فإن للتوبة أسبابا وترتيبا وأقساما. أول ذلك انتباه القلب عن رغبة الغفلة ورؤية العين ما هو عليه من سوء الحال ويسير إلى هذه الجملة بتوفيق الإصرار إلى ما يخطر بباله من زواج الحق سبحانه بسبب بذله فإن في القدر وحفظ الله في قلب كل امرئ مسلم وفي الخبر إن في بدن المرء لنور إذا صلح صلح جميع البدن وإذا فسد فسد جميع البدن ألا وهي القدر فإذا تفكر بقلبه بسوء ما يصنعه وأبصر ما هو عليه من هذه الأفعال صنع في قلبه إرادة التوبة والإبلاغ عن هذه المعاملة فيمده الحق سبحانه بتصحيح العزيمة والأخذ في جميع الرجعة والتأكد بأسباب التوبة. أول ذلك إجرام أخلاق السنة فإنهم هم الذين يحملونه على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم ولا يتم ذلك إلا بالمواظبة على المشاهدة التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دواعيه على الإيمان ما عزم عليه مما يقوي خوفه ورجاءه فعند ذلك تنحل من قلبه عقدة الإصرار على ما هو عليه من هذه الأفعال. نعم، إصرار بالصاد. نعم. فيقف عن تعاطي المحظورات ويقطع لجام نفسه عن متابعة الشهوات فيفارق الزلة في الحال ويبرم العزيمة على ألا يعود إلى مثله في الاستقبال. طيب خلاص. Sini dulu. Itu ya di antara taubat itu orang kalau jatuh ke dalam sebuah kesalahan itu dianjurkan dia itu untuk melakukan kebaikan. Nah, diistilahkan kebaikan menghapus kesalahan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutkanlah suatu keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kalau dalam bahasa fikih itu kafarat, bayar denda. Jadi lakukan kebaikan.
Dulu ada seorang ulama cinta terhadap Allah dan Nabi. Beliau itu memahami betul bagaimana mulianya waktu maghrib sampai isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma bainal maghribi wal isya'i kanzun min kunuzil bir. Ma bainal maghribi wal isya. Waktu antara maghrib dan isya, kanzun itu adalah gudang-gudang min kunuzil birri, dari gudang-gudangnya kebaikan. Jadi kalau ente mau tahu gudangnya kebaikan itu antara maghrib dan isya. Makanya ulama-ulama dulu, aulia-aulia dulu, waktu maghrib dan isya itu tidak bisa diganggu gugat untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, hanya untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang mereka lakukan? Ngaji Quran, ngaji hadis, baca zikir, memperbanyak salat antara maghrib dan isya. Makanya tanda orang-orang soleh, mereka selalu menghidupkan antara maghrib dan isya. Ada kejadian, ada seorang ulama salafus saleh, beliau itu berhari-hari kuncinya hilang. Ceritanya, kunci untuk menyimpan ya katakanlah uang gitu kalau bahasa kita mah. Hilang beberapa hari. Akhirnya ketika waktu maghrib dan isya, anaknya itu datang ke masjid sambil senang karena kunci yang lama hilang ditemukan. Bicara, ayah, alhamdulillah kunci ketemu. Akhirnya ayahnya ini ngomong sama anaknya, ya waladi, alihadza ahyaita ma bainal maghribi wal isya. Duhai putraku, apakah untuk ini kamu hidupkan waktu antara maghrib dan isya? Akhirnya ayahnya melanjutkan zikir. Setelah isya, salat isya berjamaah, pulang ke rumah. Pagi-pagi beres salat subuh, beres semuanya, dikumpulkan keluarganya. Dia katakan apa? Duhai keluargaku, karena kesalahan putra kita, anak kita, yang mencari kunci antara maghrib dan isya, maka aku bertekad untuk mensedekahkan semua uang yang ada di dalam lemari tersebut sebagai bentuk kafarat kesalahan anak saya. Bayangin tuh tingkatan aulia Allah. Jadi mencari kunci antara maghrib dan isya itu masuknya dosa besar gitu. Prinsip mereka, walaupun itu bukan dosa secara hukum. Tapi mereka betul-betul melihat pentingnya antara maghrib dan isya. Makanya semua aulia Allah, mereka itu ada dua waktu yang tidak pernah mereka tinggalkan seumur hidup. Dan selalu mereka upayakan. Pertama, ma bainal maghribi wal isya. Itu khalas. Gak pernah mereka tinggalkan. Yang kedua, thuluthul akhir fi kulli lail. Sepertiga malam yang terakhir di setiap malam. Jadi kurang lebih jam 3:30 lah kalau hitungan sekarang. Makanya kalau ente mau melihat diri ente ini cepat jadi orang soleh atau lambat, lihatlah cepat atau lambat dalam menghidupkan dua waktu itu. Ma bainal maghrib wal isya sama qubailas subuh. Sebelum subuh. Kalau dua ini bisa kuat, apalagi tidak pernah libur walaupun sakit, walaupun capek, sudah. Itu tanda diri ente ini bakal dimuliakan Allah, diangkat derajat oleh Allah. Tapi kalau jauh dari dua perkara ini, ya sudah, orang seperti itu akan betah dalam keadaannya di derajat yang paling rendah, atau mungkin masuk ke dalam kategori orang-orang yang hina di mata Allah. Itu waktu. Ya. Dua, bainal maghrib wal isya sama qubailas subuh.
Gal Habib Syekh Al-Idrus, beliau mengatakan man arada safar rabbani fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Man arada safar rabbani, man arada, man isim mausul, barang siapa. Man arada, barang siapa yang menginginkan safar rabbani, suci batinnya, bersih dia punya hati. Safa dari kalimat tasfiyah. Safa, tasfiyah, suci, bersih. Man arada safar rabbani fa'alaihi, maka haruslah orang tersebut bil inkisar, dengan inkisar. Kalau bahasa inkisar itu sebenarnya memecahkan hawa nafsu, melawan nafsu. Di mana? Fi jawfil lail, di tengah malam. Itu. Makanya santri-santri yang rajin bangun malam, lihat pilihannya. Santri yang rajin bangun malam dan menghidupkan maghrib dan isya, pilihannya cuma dua. Ini mau nggak mau, siapapun ini, bakalan dua pilihannya udah. Ente mau milih salah satunya silahkan. Satu, jadi ulama yang saleh. Kedua, jadi orang kaya yang saleh. Itu catatannya begitu. Dari dulu udah begitu. Tapi dua hal, menghidupkan antara maghrib dan isya, dan menghidupkan sebelum subuh. Udah. Makanya harus berusaha. Kadang-kadang kan kalau manusia kalau lagi capek, kan lain lagi ceritanya. Ya, lain lagi kalau lagi capek. Makanya malam jangan terlalu malam. Kecuali kalau sudah terbiasa. Ustaz, Anda tidur jam 12 juga terbiasa. Nanti bangun setengah 4 atau jam 4 telatnya. Oh, silahkan. Silahkan. Tapi kalau biasa lambat, afdalnya dikurangi. Bangun tidurlah jam 9, setengah 9, jam 9 lah. Telat-telatnya jam 10. Bangun jam 4 itu sudah sangat cukup untuk istirahat. Paham? Ya Allah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita dalam bukti doa karim mengatakan Syekh Al-Islam Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i dan qala radhiyallahu anhu ihdaru min al-ananiyah Minal min al-ananiyah ananiyah, al-ain, ananiyah. Terus ihdaru min al-ananiyah yaqulu al-insan ana anta wa ma ta'malu bil a'mal salihah tushkurullah alayhi walladhi wafaqaka. ananiyah itu ananiyah bukan ain, itu pakai hamzah ya. Zah, hamzah. Nanti kalau sudah nyambung itu semua, dicek sampai situ, dicek sampai ujung. Pengairan, udah disambungin belum? Ya, kalau nanti disambungin, cek sampai ke jalan, ke banat, supaya yakin ngalirnya. Ananiyah. Ananiyah itu dari kalimat ana. Ana. Oh, itu kalau bukan ana mah siapa lagi? Itu ana yang ini. Kalau bukan ana siapa lagi? Yang itu, ana itu yang nanam. Itu, ana itu. Ana. Wah, kalau bukan ana mah siapa lagi dong? Ana itu. Ana. Ana, Isma. Ananiyah itu adalah mengucapkan kata ana dengan kebanggaan. Merasa bangga. Aneh yang ini semua. Siapa emang yang bebasin dia? Siapa? Aneh. Mau aneh. Oh, aneh. Aneh, aneh. Aneh. Anak. Tapi kalau ngomong anak, bentuknya untuk merendahkan, itu boleh. Seperti yang qasidah itu tuh, yang ente baca. Man ana, man ana, man ana laulakum. Man ana di situ kan, kalau bahasa, ya
Saya ini siapa kalau tanpa guru? Artinya guru yang membimbing saya, menunjukkan saya. Saya tanpa guru apa? Nah, itu ngomong anak kan? Man ana kata ananiyah tuh itu, paham tidak? Itu bukan ananiyah. Karena menyebut kata anaknya itu dalam kondisi inkisar. Inkisar itu merendahkan diri. Merasa rendah diri ini tanpa adanya guru. Paham tidak? Cuman gara-gara ada qasidah man ana, begitu. Giliran hari guru, paham tidak? Gurunya kalau santri dikasih man ana doang. Anak-anak sekolah gurunya dikasih hadiah, paham tidak? Dikasih kado, dikasih kue, dikasih uang. Giliran guru di pesantren dikasihnya apa? Man ana, man ana. Ya, makanya guru kiai-kiai pada kurus-kurus, paham tidak? Dikasih santri man ana doang. Kayak itu, kayak hari ibu. Wow, kalau hari ibu bikin status, ibu, engkau adalah, wah ibu, ibu. Giliran kesehariannya ibunya nggak pernah dibantuin, kan kehead namanya. Orang apa coba itu? Bahlul benar-benar. Makanya hari ibu itu sebenarnya bagus, mengenang. Kayak hari santri itu kan bagus, mengenang. Artinya ada santri, ada nilai. Cuman kan begitu, santrinya yang mana? Ananiyah. Anak ini. Anak. Wah, kalau udah ngomong anak, udah. Iya, ente. Si men, ente men. Ente men. Anak. Ana anta wa anta ana. Ana anta wa anta ana wala ajabu. In kuntu anta wa anta fil wujudi ana. Kalau ente udah bisa nerjemahin itu, baru ente ngomong anak. Wahid yaqul, ana anta wa anta ana wala ajabu. In kuntu anta wa anta fil wujudi ana. Adalah. Paham gak itu? Ana. Ana itu ananiyah namanya. Itu namanya apa? Ananiyah. Ananiyah itu anak-anakan. Kayak akuisasi. Bahasa Indonesia kan begitu. Itu ngikuti Arab. Ini akuisasi namanya. Akuisasi itu maksudnya apa? Tukang aku. Aku itu yang ngerjain. Aku. Wah, ini orang akuisasi ini. Artinya cuma ngaku-ngaku doang. Paham tidak? Itu dari bahasa Arab juga sama. Ananiyah. Masya Allah. Tim. وقال رضي الله عنه إذا قام الإنسان في إصلاح المفاسد ما حد يرد إلا إن كان شرعا. Mahad. Bukan mahad, mahad disukunkan. Nih, Isma. Nih, kalian biar paham. Ini kitab Nafahatul Atiri. Ini kitab melatih kalian berbicara bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab Hadramut. Dan satu-satunya orang Hadramut yang paling menonjol adalah satu, hamzah di awal kalimat semuanya dibuang. Semua dibuang. Mau di tengah kalimat, mau di awal kalimat, pokoknya dibuang hamzah itu. Nggak ada hamzah-hamzahan dalam hidup mereka. Makanya kalau ada hamzah ke Hadramut dibuang. Hamzah. Kayak misalnya ahadun, satu. Orang sana had, nggak ada ahad, had. Kalau bahasa Arab, ahadun minkum ya'khudul moya. Salah satu di antara kalian ada yang bisa ngambil air? Ahad minkum ya'khudul ma. Orang Hadramut enggak ahad minkum. Had minkum ya'khudh ma. Abuk itu apa? Bapakmu. Kalau ustaz orang Hadramut enggak ada abuk. Ini misal mukhlis, ini bapak ente misalnya nih. Ini bapak ente. Kalau orang luar ngomongnya, hadza abuk? Dia bilang, nah. Orang Hadramut, hadza buk. Hadza buk wala? Buk, hadza buk. Buk, hadza buk. Buk.
book هذا 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 book ya هذا book jadi هذا book هذا book itu maksudnya apa? Ini bapak kamu هذا book kan nah هذا book. Makanya ngomong abuya bukan abuya, buya. Abuya. Buya hada. Buya. Kata buya itu dari sana. Dipakai di Indonesia buya. Buya itu maksudnya bapak saya, bukan serem, bukan. Di Indonesia kan udah ente manggil guru abuya, apaan dia abuya masih muda. Bukan, emang panggilan abuya artinya apa? Bapak, guru itu bapak bukan? Bapak, ente nanti nih pertemuan bapak ente tuh yang datang misalnya, ente panggilnya ganti Abu ya. Ganti Abu ya. Gaul dikit Abu. Antel. Abu. Men ada Abu. Ada boy. Antel. Ada boy. Ada boy dah. Ada boy. Dibuang haknya dibuang. Emangnya ada enggak dibuang? Ada boy. Kenapa orang Hadramut main buang-buang saking pinternya? Saking pinter. Makanya orang Hadramut zaman dulu, kalau Imam Sibawayh datang ke Hadramut, enggak akan bisa mengi'rab kalimat-kalimat di Hadramut. Ente kegaba. Emang Imam Sibawayh belajar di mana? Enggak tahu ente Imam Sibawayh. Dalam fikih, dalam nahwu, Imam Sibawayh belajar di mana? Imam Sibawayh itu belajarnya di Basrah. Ada 8 ulama diistilahkan namanya Bisriyin. Ada Kufah, Kufiyin. Emang orang Bisriyin, orang Kufiyin asli orang mana? Orang Yaman, bukan orang mana-mana. Karena yang Arab asli itu Yaman. Emang Mekah orang Arab? Emang Mekah orang Arab? Bukan. Mekah itu dulu bukan orang Arab, Ajam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu Ajam semuanya. Ajami itu. Bukan Arab, bukan kayak kita, Ajami. Mulailah muncul orang-orang Yaman, hijrah ke sana. Kenapa? Ada ahli khuyam. Dari Bani Himyar, ada ahli khuyam. Ahli khuyam tuh orang-orang yang nggak punya tempat tetap. Jadi nemu air, mereka tinggal di situ. Udah stok air habis, nyari lagi tempat lain. Stok airnya habis, nyari lagi tempat lain. Sampailah mereka menemukan sebuah tempat yang dihuni oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika itu sudah ada air Zam-Zam. Air Zam-Zam sudah ngalir. Ahli khiyam ini dari Yaman. Makanya nikahlah Nabi Ismail dengan perempuan Arabiyah Yamaniyah. Orang Yaman. Punya anak keturunan namanya Musta'rab. Kalau bahasa kita mah orang Indonesia sama orang luar negeri. Kan blaster namanya. Betul lah. Blaster ya? Hah? Blasteran. Paham tidak? Blasteran. Paham tidak? Blasteran, campuran. Tapi blaster Indonesia sama luar negeri. Paham tidak? Kalau blasteran Cipetir sama Cijambu mah nggak blasteran itu. Disebutnya kayak itu mah. Ya itu mah Cigombongan. Ini blasteran atau Indo blasteran. Campuran tuh. Itu campuran. Nah, Ismail itu tapi Ismail yang itu mah soleh. Nabi, mah bukan, enggak soleh ini, belum soleh ini. Nabi Ismail alaihi salam itu bukan orang Arab, orang Ajami. Nikahlah sama perempuan Arab, orang Yaman. Lahir keturunannya namanya Musta'rab. Musta'rab itu campuran Ajami sama Arabi. Nanti kuat-kuatan, mana yang lebih kuat ngena bahasanya? Arab yang lebih hebat. Akhirnya Arab yang menang. Kayak orang Sunda, medok, kawin sama orang Jawa, medok. Ayo nanti anaknya apa? Bisa disingkat 2, bisa Jasun. Jasun itu apa? Jawa Sunda. Iya Jasun, Jawa Sunda. Bisa dibilang janda. Janda maksudnya Jawa and Sunda. Nah, itu nggak percaya.
Teguh, daerah ente kalau ada orang Sunda kawin sama orang Jawa, anaknya jadi apa? Dipanggilan Jasun. Jasun, Jawa Sunda. Nah, ente lah, Jawa Sunda. Itu nanti si anaknya bahasanya apa nih? Tergantung kebiasaannya, mana yang lebih kental. Mana kalau orang Sundanya tinggal di Jawa, ya ke bawah jadi Jawa. Karena kuat. Apa? Ibu bapaknya salah satunya Jawa, plus tinggal di Jawa. Seperti orang Jawa yang tinggal di Sunda, misalnya nikah, pasti anaknya ke bawah Sunda. Karena ada kekuatan di situ. Mayoritas. Ya, Jawa Medok kan beda. Kalau orang Jawa Medok sama orang Sunda Medok, sekalipun dia bisa bahasa Inggris, tetap lagam Jawa sama Sundanya nggak akan pernah hilang. Mister, where do you going? Tetap aja. Maksudnya ciri khas. Itu nikmat dari Allah, ente hati-hati. Ciri khas. Arab nanti kan. Where do you going? Where do you going? Emang udah begitu. Udah begitu. Itu nikmat dari Allah. Harus ini. Ada orang merasa malu karena orang Sunda, orang Jawa. Nggak ada merasa malu, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada yang manfaat di sisi Allah kecuali takwa. Nggak dilihat mau itu orang Sunda kayak, mau itu orang mana, takwa pokoknya. La ilaha illallah. Tim. والحق يعلو ولا يعلى عليه السابقين أعمالهم كلها علانية صالحة مع كمال الاتباع واتخاذ السنة ولهذا سائلهم ربي والأشياء تصل لهم ربهم وأما نحن ما عندنا معرفة بشيء ولا علم بالطرق الخيرية والأسباب التي أولادهم أهلنا عليه حتى صاروا على غاية في كل شيء ولكن إلا طعمها وفسادها معادن تحرير أو كما قال. نعم. وقال رضي الله عنه جزرنا آباءنا خير يوم قالوا بقال والله نحن نتعلم ونتأمر ولكن لا نسير بسير صلاتنا الصالحين ما بغينا شيء آخر ولا ما نستحسن شيء حق ثاني طريقتهم ما شاء الله واضحة ذكر لنا الكتب التي يقرؤونها في الفقه والنحو وغيرها. شوف هذا شوف اسمع, ini Habib Abdullah Syatiri ini ngajarin bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai para pendahulu. Nilai-nilai orang-orang terdahulu itu mesti dijunjung tinggi. Sampai Habib Abdullah Syatiri mengatakan, aku tidak akan membangga-banggakan milik orang lain. Aku akan bangga milik datuk-datuk saya. Ya kayak sekarang kan orang kadang bangga pakaiannya ala-ala barat gitu. Oh, enggak ada. Ente muslim, udah ada jatahnya muslim. Ya, ente orang Sunda, nggak usah malu. Ente orang Jawa, nggak usah malu. Udah semua sama. Alhamdulillah. Misalnya ada santri ribat, ketika nanti jadi ulama, pakaiannya misalnya mau pakai pakaian Sunda, pakai batik, pakai apa? Boleh? Ya boleh. Pakaian mah apa aja, silahkan. Silahkan, mau pakaian apa aja silahkan. Alhamdulillah. La yanzurullaha ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat pakaian ente, apa peci ente, enggak lihat gambar ente kayak apa, enggak. Walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Hati yang dilihat. Alhamdulillah. Hati yang dilihat. Wallah a'lam. Hati ada. لحظة يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء
قد جاءوك للذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبها فاغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة سادة الأب ما عدنا صدق سري جاه عند الله إن المحسنين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله. اقرأ. Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Badali Al-Tawsi Jazatul Hidayah Darajatul Nasi fi Haqqid Din wa'lam anna abada fi haqqi dinihi ala thalathati darajatin ala thalathati darajatin oh 3 derajat anna al-'abda fi haqqillah 3 darajat طيب imma salimun wa huwa muqtasir ala ada'il fara'idi wa tarki ma'asi aw rabihun wa huwa mutawwi'u bil qurubati wan nawafili aw ghafirun wa huwa mughasiru anil lawazim fa in lam taqdir an takuna rabihan fajtahid an takuna saliman wa iyyaka summa iyyaka خلاص berarti Isma manusia itu manusia itu terbagi 3 bagian di hadapan Allah. Pertama salim, kedua rabih, yang ketiga khasir. Ya. Pertama apa? Salim, kedua rabih, ketiga khasir. Isma. Ini pembagian 3 bagian ini sudah dibagi dalam Al-Quran. Al-Quran membagi manusia 3. Yang pertama adalah sabiqun bil khairat. Yang kedua adalah muqtasid. Yang ketiga adalah zalim li nafsih. 3. Jadi manusia itu sama Allah dibagi menjadi 3 bagian. Ada muqtasid, sabiqum bil khairat, sama zalim li nafsih. Kalau orang Sunda juga sama membagi manusia di hadapan Allah ada 3. Ada soleh, ada toleh, ada soto. Paham tak?
Ada soleh, ada toleh, ada soto. Soto itu soleh, toleh gitu. Soto itu soleh, toleh. Perhatikan dulu nih. Allah membagi 3. Pertama adalah sabiqun bil khairat. Ini kalau sudah disebut sabiqun bil khairat, itu adalah orang-orang yang terus-menerus ada dalam kebaikan. Namanya sabiqun bil khairat. Ada yang kedua namanya zalim li nafsih. Orang yang terus berbuat zalim kepada dirinya, orang kafir. Yang ketiga muqtasid. Muqtasid itu siapa? Orang-orang yang kadang-kadang mereka baik, kadang-kadang mereka buruk. Itu muqtasid. Kalau ular mah ular belang-belang, hitam putih. Makanya dalam bahasa Sunda selalu dibagi 3. Ada soleh, ada toleh, ada soto. Kalau soleh, itu orang-orang yang berbuat baik doang. Kalau toleh, itu orang-orang yang berbuat buruk doang. Kalau soto, kadang-kadang soleh, kadang-kadang toleh. Ini soto nih. Kayak ente soto semua. Adalah soto Betawi, soto Bogor, soto kuning, soto putih, soto macam-macam. Ya, Allah sudah bagi semuanya. Allah sudah membagi semuanya dengan baik. Udah beres itu? Belum beres? Hah? Itu ada soleh. Soto itu soleh sama toleh. Zen tutupin kalau nguap itu. Jangan dibiarin begitu. Nanti diketawain syaitan barusan. Adalah ada soleh, ada toleh. Itu sudah ditentukan oleh Nabi. Nabi sudah menentukan sabiqun bil khairat tempatnya di sorga. Zalim li nafsih tempatnya di neraka. Muqtasid kalau riwayat Abdullah bin Abbas fa amruhu ilallah. Maka urusan si muqtasid ini itu urusannya ke Allah. In aradallahu afah dakhala jannah. Kalau Allah menginginkan si muqtasid ini langsung masuk surga, langsung. Wa in arada, dan kalau Allah menghendakinya, hasabahu fil mizan. Allah hisab dia di mizan. Mana nanti yang paling banyak? Kebaikan apa keburukan? Kalau kebaikannya yang lebih banyak, fahuwa min ahli jannah. Kalau keburukannya yang lebih banyak, kalau Allah ampuni lagi dia masuk surga. Kalau tidak, dia masuk ke dalam neraka. Itu Nabi sudah mengatakan demikian. Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dia 3. Zalim li nafsih, muqtasid, sama sabiqun bil khairat. Ente masuknya apa? Udah jelas, ente masuknya muqtasid. Ente masuknya soto, kadang soleh, kadang toleh. Kalau gurunya ngomong, wah jadi sok ente. Jadi sok, sholat apa ya. Giliran gurunya diam aja, jadi tok lagi ente, toleh. Mesti guru teriak, gak pernah lahir dari hatinya. Makanya santri yang paling berkah itu santri yang lahir dari hatinya membahagiakan orang tuanya. Orang tuanya di pondok adalah gurunya, orang tuanya di rumah adalah yang melahirkannya. Ini orang kalau pandai membahagiakan dua manusia ini,
dijamin kehidupannya bakalan bahagia dunia dan akhirat. Itu udah jaminan. Kalau ada guru menjauhkan murid dari orang tuanya, maka itu salah. Kalau ada orang tua kandung menjauhkan anak dari gurunya yang benar, maka itu juga salah. Yang benar bagaimana? Dekatkanlah anak-anak itu oleh orang tua kepada gurunya, dekatkanlah oleh gurunya anak-anak itu kepada orang tuanya. Harus begitu. Jadi orang tua di rumahnya harus nasihatin, nah kamu di pondok ikut guru, taat sama guru, manut sama guru. Selama benar apa semua yang dikatakan guru, ikuti. Kalau maksiat dalamnya, tinggalkan. Itu bukan guru. Nanti si guru di pesantren, nah ayo kalian bakti sama orang tua yang benar. Jangan sampai orang tua disakiti, jangan sampai orang tua dibuat capek, dihina-hina gara-gara adanya ente. Bakti, muliakan mereka. Nah, itu mesti sinergi. Mesti sinergi, jadinya kuat. Jadinya kuat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Ramadhani, ikra. Wa'ankum. أول الوصية عليك أيها الأخ بالاستقامة في التوبة. التوبة في اللغة الرجوع، يقال تاب أي رجع، وفي الشرع الرجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود في الشرع، ولها بداية ونهاية، فبدايتها التوبة من الكبائر ثم الصغائر ثم المكروهات ثم من خلاف الأولى ثم من رؤية الحسنات ثم من رؤية أنه صار معدودا من الفقراء ثم من رؤية أنه صدق في توبته ثم من كل خاطر يخطو له في غير مرضاة الله تعالى. وأما نهايتها فالتوبة كل ما غفل عن شهود ربه تعالى طرفة عين. قال سيدي محمد بن إمام رحمه الله تعالى: من استقام في توبته عن المعاصي ارتقى إلى التوبة من كل ما لا يعني، ومن لم يستقم فيها لا يشم من التوبة عن الفضول رائحة ولا يقدر على رعايته خاطره أبدا، بل يغلب عليه خواتر المعاصي حتى في صلاته. وتأمل قوله تعالى للمعصوم الأكبر صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فأمره الله تعالى بالاستقامة في التوبة ومن تاب معه من جميع أتباعهم وأمته. وقال سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى: Sayyidi Ali Al-Khawas. Ini kitab Imam Sya'rani. Iya. Kitab apa judulnya? Al-Minahus As-Saniyah. Itu Syekh Ali Al-Khawas itu guru futuhnya, guru batin. Namanya Syekh Ali Al-Khawas. Makanya kalau Imam Sya'rani itu ngomong Syekh Ali Al-Khawas, Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas ini tidak terkenal keilmuannya. Gair masyhur. Tidak masyhur dengan keilmuannya Syekh Ali Al-Khawas ini. Tapi beliau itu punya magam lain. Imam Sya'rani punya majlis di Mesir. Ini Syekh Ali Al-Khawas hadir di majlis itu. Hadir. Beres pengajian,
Orang itu semua berebut cium tangannya Syekh Ali Al-Khawas. Imam Sya'rani yang ngajar nggak direbutin. Orang baru beres salaman ke Syekh Ali Al-Khawas, baru salaman ke Imam Sya'rani. Muncul di dalam hatinya Imam Sya'rani bisikan, apa sih kelebihan Syekh Ali Al-Khawas ini? Kok orang bisa berebut tangannya dia daripada tangan saya yang mengajar? Syekh Ali Al-Khawas ini wali min awliyaillah, ulama. Akhirnya pada saat beliau beres sholat subuh besoknya, Syekh Ali Al-Khawas ini manggil Imam Sya'rani ini. Pada saat dipanggil, beliau Syekh Ali Al-Khawas ngomongnya, Pak, ya khimar Hindun. Hindun atau siapa namanya? Lupa Ustaz. Ya khimar Hindun. Hei, keledainya Hindun gitu. Kenapa dipanggil keledainya Hindun? Ternyata Imam Sya'rani ini kalau tidak salah dalam sejarah istrinya ini sedang ngidam, hamil. Kepengen naik kuda-kudaan, kalau kita mah naik keledai-keledaian, tapi yang jadi keledainya siapa? Imam Sya'rani. Ibaratnya Ustadz misalnya nih, Umah lagi hamil, ngidam, pengen naik punggung Ustadz, Ustadznya jalan merangkak kayak kuda gitu, kayak main kuda-kudaan sama anak cucu, tahu kan ente? Begitu. Nah istrinya itu ngidam, akhirnya di kamar naik punggung Imam Sya'rani, duduk ngempol begitu, jalan Imam Sya'rani. Kan di kamar nggak ada yang tahu. Subuhnya ditegur sama Syekh Ali Khawas. Hei, keledainya Hindun. Di situ langsung Imam Sya'rani tunduk kepada Syekh Ali Al-Khawas. Makanya Imam Sya'rani di kitab-kitabnya yang baru, karena Imam Sya'rani itu ketika kejadian itu beliau sudah mengarang kitab 1000 kitab. Imam Sya'rani sudah ngarang kitab 1000. Akhirnya kata Imam Sya'rani, saya kepengen belajar, duhai Imam Ali Al-Khawas. Kata Imam Ali, kalau mau belajar ke saya syaratnya satu. Apa? Bakar semua kitab yang sudah ente karang. Karena itu yang menghalangi kamu untuk sampai kepada Allah. Paham tak? Dibakar semuanya. Cuman dalam sejarah disisakan satu kitab. Akhirnya setelah berguru kepada Syekh Ali Al-Khawas, barulah Imam Sya'rani ngarang kitab lagi. Nah setiap kitabnya, udah wagala Sayyidi Ali Al-Khawas, Sayyidi Ali Al-Khawas, Sayyidi Ali Al-Khawas. Makanya Ustaz kaget barusan. Wagala Sayyidi Ali Al-Khawas. Nah, ini kitab Imam Sya'rani. Kalau udah nyebutin Sayyidi Ali Al-Khawas, nah, ini Imam Sya'rani. Udah begitu. Sir itu. Rahasia guru tuh begitu waladi. Makanya orang yang bisa betul-betul bakti sama guru tuh udahlah. Dijamin sama Allah. Ya Ustadz ngalamin bagaimana sama guru itu ya Allah. Ya ternyata dari bakti sama guru itu walaupun Ustadz ngajinya tidak pinter-pinter amat seperti teman-teman yang lain. Tapi ternyata alhamdulillah Allah mempercayakan salah satu pergerakan dakwah di kampung ini ya Ustadz salah satunya. Nah ini anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Sebabnya apa? Nah itu. Orang tua kandung sama guru. Ustadz tuh kalau sudah sama guru sama orang tua, Ustadz tuh begitu. Alhamdulillah. Dulu ketika di pesantren, bapak kan masih ada, cuman udah sakit-sakitan. Tapi masih ada bapak, tuh jadi saksinya. Ustadz tuh berangkat mondok bawa beras 6 liter, 3 liter. Bawa beras 3 liter, bawa sambal garam, sama bawa kompor diisi minyak tanah dari rumah. Dikasih uang itu kalau tidak salah 6.000. Itu bekal untuk 1 bulan. Ada. Makan itu 1 hari itu 1 gelas aqua itu. Diliwet, dimasak, pakaiin garam sama kunyit, udah mateng, udah itu makannya. Pagi makan itu. Sore sepotong lagi ada yang dingin, makan udah. Orang tua selalu berpesan, ingat, yang baik itu, jangan pulang dari pesantren. Gini yang betah, udah ditaati. Orang tua dan guru itu benar-benar ditaati.
Ternyata ada sir, ada keberkahan. Ente lihat bangunan masjid, coba lihat. Ini kita belum punya donatur, nggak ada donatur tuh istilahnya. Dulu kan rencana ada yang mau bangunkan dari Arab istilahnya. Ada jadi, oh udah jelas. Cuman Ustaz akan pernah ikut campur itu. Nah, ini sekarang kenapa Ustaz ikut campur? Karena nggak ada donatur-donatur tetap. Masih donatur seperti yang sudah. Ya artinya ada siapa, ada wali santri, ada orang, ada ini. Tidak misalnya udah ini masjid, saya yang nanggung semua sampai beres. Nggak ada. Masih bareng-bareng gitu. Kalau lagi sepi, Ustadz Musi bikin lagi 3 bulan sekali video. Ajakan, baru bermunculan lagi, dingin lagi. Ini sampai terjadi berjalan. Kalau bukan berkah, oh berat, berat, berat. Ada sir, ada berkah. Salah satu berkahnya apa? Nah, dulu Mama Ajengan Syarif mendidik santri-santrinya termasuk Ustadz untuk kerja bakti. Korol kalau bahasa kita mah. Makanya antum-antum di sini tuh mesti bangga. Awas, mesti bersyukur sama Allah. Kalau mondok di satu pesantren masih ada gorol kerja bakti, ente mesti bersyukur sama Allah. Mesti, wajib. Karena itu ada keberkahan khusus di situ. Nggak akan pernah ditemukan di pesantren yang tidak ada gorol. Nanti ente udah tua ngalamin, ngerasain. Nah kalau pondok ini udah beres, ada gorol lagi nggak? Ada. Santri-santri ke depan, ada gorol lagi. Kan udah beres pondoknya. Ya pondok santri. Nanti ini santri-santri pada bikin pondok. Syaugi bikin pondok gede di sana. Paham tidak? Berarti santri-santri gorol nanti ke Lampung. Berangkat naik kapal tuh ke Lampung. Ya dulu begitu. Ustaz dulu dikirim ke Cimande. Ngapain ke Cimande? Gorol kerja bakti. Kerja. Dikirim sama Majengan Syarif. Ada sir, ada keberkahan. Nanti ente yang ngerasain sendiri. Lihatin.